Mas Pram itu menurut ceritanya itu sebetulnya memang lahirnya di Kediri ya, tapi kelihatannya keluarga besarnya dari Klaten. Oh, Jawa Tengah. Dari Klaten dan dari Solo. Solo, ya. Kan saya juga tahu track recordnya Mas Pram gitu loh. Mas Pram itu memang orang yang cukup tegas di dalam membawa dirinya untuk menjadi politikus. Oh, Mas Pram ternyata usulan saya sekarang malah jadi TikTok-nya beliau kan. Sugeng sonten Mas Leles. Sugeng sonten ugi. Nggih. Monggo. Sehat Mas? Alhamdulillah, rahayu. Rahayu. Ya. Kayaknya belakangan ini agak-agak sibuk ya. Ini ngurus-ngurusin bantu-bantu Mas Pram juga ya kayaknya ya Mas. Wah, kalau bantu sih ora to, tapi ya paling tidak Mas Pram pernah dolan ning Condet gitu. Artinya kegiatan-kegiatan sosial kita akan terus berjalan yang mudah-mudahan mendapatkan manfaat untuk semuanya. Tapi kan jenengan gini ya, kan di Pilkada DKI Jakarta ini kan ada 3 calon ya. Kenapa akhirnya menjatuhkan pilihan ke Mas Pram? Alasannya ada pasti. Saya sebetulnya belum memilih loh ini. Ya. Jadi belum memilih, tapi kebetulan dari ketiga-tiganya itu yang 2 itu sebetulnya sudah pernah bertemu dengan saya. Itu yang independen yang tidak lah kira-kira. Tapi kan saya memang perlu kepastian siapa yang bisa berkunjung ke pondokan saya. Di Condet ini insya Allah bisa membawa keseriusan. Gitu. Soal itulah yang sebut maka sebab itu Mas Pram hadir di Condet. Itu kira jadi salurannya. Jadi ke tempat Condet ini kan dikumpulkan orang-orang wong Jawa, gitu. Orang Jawa yang Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja. Kebetulan kami juga berkolaborasi bisa untuk meningkatkan silaturahmi lah kira-kira gitu. Jadi itu mungkin itu kira-kira kayak kalau konsep. Tapi kan udah bertemu dengan Mas Pram ya, berarti kan sudah sedikit banyak itu. Oh, ada programnya yang menarik nih, yang berguna bagi komunitas. Ya, bukan hanya ya, Leles gitu. Ya, saya kira memang saya bertemu. Oleh karena itu saya bertemu itu menantang siapapun yang jadi calon gubernur. Karena kalau tidak ditantang, apa gunanya kita ini sebagai orang-orang yang diajak bicara gitu loh. Oleh sebab itu program-program Mas Pram itu saya tantang bagaimana bisa mengaplikasikan program yang seharusnya dilakukan oleh para calon gubernur. Kan gitu kira-kira. Jadi program yang salah satunya mungkin Balai Rakyat harus bermanfaat, lebih dahsyat. Program ringan-ringan saja itu. Terus antara lain mau bikin CCTV, ya kan? Ada yang banyak hal yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat kelas menengah bawah itu diperhatikan benar kelihatannya. Nah, oleh sebab itu saya juga tahu track recordnya Mas Pram gitu loh. Mas Pram itu memang orang yang cukup tegas di dalam membawa dirinya untuk menjadi politikus. Sejak tahun 2000 itu beliau kan sudah di sekjennya PDIP. Itu. Jadi perjalanan Mas Pram itu bukan kaleng-kaleng, artinya bisa dipertanggungjawabkan kalau orang yang memahami Mas Pram ketegasan dan punya networking yang cukup lumayan banyak. Sebab itu sekolahnya juga nggak ecek-ecek. Mas Pram di UGM, di Unpad, di ITB, bukan di Unpad lah, di ITB, UGM, di mana itu? Yang Bandung satu. Unpad ya? Ya, dokternya di Unpad kan. Oke, ya itu. Jadi memang cukup menggelitik juga gitu. Dan saya diajak diskusi ya, saya mengusulkan salah satunya bagaimana Mas Pram
Saya sederhana saja, tidak usah terlalu muluk-muluk. Bagaimana taman mini bisa dengan masuknya itu murah. Gitu. Jadi masuknya taman mini murah karena selama ini kegiatan saya setiap minggu itu pasti ada di taman mini. Karena ada duta seni dari Jawa yang bupatinya membawa kesenian daerah-daerah itu setiap minggu gantian, satu kabupaten lain. Kami harus datang dan membawa masyarakat Jawa yang kolaborasi dengan kami selalu masuk taman mini. Nah, kalau taman mininya harganya mahal, terus sistem pengaturannya juga menyulitkan masyarakat, apa gunanya taman mini itu diberikan? Dulu Pak Harto mungkin Putin tidak segitu maksud dan tujuannya. Nah, inilah sebetulnya. Diperbaiki boleh, tapi rohnya harus dimaknai sebagai penjaga jiwa dan penjaga mindset orang Indonesia yang punya seni budaya. Jadi bisa memperhalus jiwa dan raga kita taman mini itu. Bukan sekedar bayar selesai seperti itu. Nah, harusnya nanti Mas Pram sepertinya memberikan masukan saya diterima, termasuk malah di Ancol mau diberikan kelonggaran, bahkan di Taman Mini gratis, Ancol gratis dengan catatan yang punya kartu Indonesia Pintar dulu 3 kali 1 tahun. Tapi nanti yang lainnya akan dikaji lagi agar juga lebih murah dari yang sudah ada sekarang ini. Ini salah satu konsep. Kedua, mungkin seperti balai rakyat itu. Jangan salah, yang sulit itu masyarakatnya atau yang pengelola di bawah. Jadi kalau statement cuma untuk lip service saja, menurut saya tidak nendang. Bisa nggak mengontrol para pengelola itu sendiri? Karena level-level yang pengelola ini yang kadang-kadang memainkan sesuatu untuk kepentingan pribadi dan lingkupnya itu sendiri. Nah, kita tidak sampai ke sana, mungkin dianggap ecek-ecek, padahal untuk masyarakat itu dahsyat dampaknya. Iya, betul. Nah, contoh konkret sekarang ini, LPTRA itu untuk apa? Nganggur sekarang. Itu untuk apa? Berikan kepada kami, saya punya komunitas banyak banget, kalau hari Minggu aja sulit mau menggunakan tempat-tempat seperti itu. Jadi usulannya Mas Les itu, biarlah RPTRA atau balai rakyat dikelola oleh komunitas gitu ya? Iya, paling tidak ada di situ. Ya, Jadi ya. ada pendampingan keseriusan. Dan kontrol itu melalui orang-orang komunitas ada di situ. Gitu. Saya harus ada kontrolnya yang serius. Itulah ini kadang-kadang kita sebagai masyarakat melihat di bawah itu, yang saya lakukan ke bawah itu, dan sebanyak kebaikannya kadang-kadang sangat kecil. Memang juga ada, tidak semua begitu, tapi kebanyakan dipermainkan. Itu yang di balai rakyat tadi ya? Yaitu balai rakyat. Tapi sejauh ini Mas Pram menanggapi usulan Mas Les gimana, Mas? Oh, Mas Pram ternyata usulan saya sekarang malah jadi TikTok-nya beliau kan. Oh gitu ya? TikTok-nya jadi diserap ya langsung? Diserap, langsung dibikin TikTok bahwasanya tadi Taman Mini, termasuk tempat-tempat rekreasi Ancol yang tidak bisa disentuh oleh orang biasa, itu akan dimurahkan dan ada yang diprekan tidak bayar. Tapi sejauh ini teman-teman komunitas Jawa Perantauan ini ke Mas Pram, apakah mereka juga ada benang merah lah istilahnya apa ya? Mas Pram itu menurut ceritanya itu sebetulnya memang lahirnya di Kediri ya, tapi kelihatannya keluarga besarnya dari Klaten. Oh, Jawa Tengah. Dari Klaten dan dari Solo. Ya. Kemarin cerita panjang lebar, saya itu wong Klaten Mas, keluarga besar saya, terah kita ada yang dari Solo, ada dari Klaten. Sebab itu khususnya orang-orang yang bernaung ini kan, ya tapi kalau wong Jawa saya pikir wis ora masalah. Ya. Itu sebabnya, karena wong Jawa yang ada di DKI ini paling banyak. Iya, iya.
paling banyak orang Jawa. Kalau saya putar tidak melalui bukan BPS ya, apa statistik Ya, gitu. BPS. Kalau nggak mempunyai statistik, saya punya perkiraan sekitar 7 juta, Mas. 7 juta ya. Wong Jawa itu. Padahal- Khususnya malah Jawa Tengah itu. Jakarta Tapi keluar 10 masuk juta. tuh. Oh, Tapi iya, keluar mobilitas, masuk ya. gitu. Tapi KTP yang tidak di sini Ya, ya, semua gitu. ya. Itu Wong Jawa di sini. Itu Artinya ininya banyak ya komunitas apa? banyak. Jumlah populasinya itu Betul. Tukang bakso itu sopo coba? ya betul. Wonogiri semua. Ah, iya, kuwi wong nggonku. Dengan Jadi inilah sebetulnya kalau saya berkaca dengan itu, Mas Pram kelihatannya serius untuk menata. Mudah-mudahan keseriusan ini jangan sampai delewer gitu loh. Bukan manajemennya yang harus ditata di Pemda ya. Di gubernur nanti harus ada monitor gitu. Monitor serius itu untuk menata bagaimana seperti model Ahok dulu loh. betul betul. Tapi kan macet sekarang. Macet ya. Seperti itu harus serius, dan itu yang kontrolnya waktu itu ditakutin, sekarang jadi lemah karena kepemimpinannya. Iya. Lemah juga komunitasnya waktu itu. Jadi Ya. kalau kepemimpinan itu penting banget untuk menunjukkan keberhasilan daerah itu bisa maju. Ya, kurang lebih nih Mas. Apa yang ingin disampaikan Mas Lules nih untuk teman-teman komunitas di Jakarta ini? Ya saya kira komunitas di Jakarta yang paham dengan kedatangan Mas Pram itu dan statement Mas Pram juga cukup bisa menjanjikan gitu loh. Silahkan gitu loh. Tapi sekali lagi jangan sampai memain-mainkan orang Jawa gitu loh. Wong Jawa itu sok-sok ya saenake udele gitu. Saya kadang paham. Ya, saya juga orang Solo, jadi paham. Iya ngerti apa, le wong nggon sampean. Ngerti gak? Solo, Mas. Nah iya kuwi, bahaya kuwi. Gelem ra gelem gitu. Nah, apa blangkone nek mburi jendulane lho Mas. Nah, maaf ya. Kita tahu kan. Iya. Kita tahu. Yang Jadi ngarep gelem yang beri ra gelem. Gitu. nah, makanya hal seperti ini memang harus dipahami. Tapi biasanya kalau melihat orangnya itu kayaknya nggak komitmen, nggak konsisten, dia akan begitu. Karena mungkin rasa ewo perkewo gitu. Nah, Kadang kan begitu, Mas. tapi Mas Pram kayaknya enggak. Enggak ya? Mas Pram itu orangnya tegas gitu ya. Lugas gitu ya. Lugas, des. Nah, sikat gitu. Kerjain enggak gitu loh. Saya melihatnya begitu karena saya juga kelihatannya ngerti sedikit sejarahnya Mas Pram waktu dulu. Kan kita sering komunikasi melalui ya zaman beliau kan tenar kan ada di TV sering kan. Dulu Jadi ya, kita sekjen dulu ya. saya sering melihat itu. Jadi komitmen saya pikir kemarin pertemuan itu cukup lumayan, dan nanti besok tanggal 2 ini juga ada pertemuan lagi dengan radio. Oh, radio. Di radio. Itu juga dari embrio dari pertemuan-pertemuan. Jadi kurang lebih nih komunitasnya Mas Leso ada berapa subkomunitas ini? Wah, kalau sub itu dari sekitar, kalau yang tempat saya aja sudah ada hampir 120 lebih Organ gitu ya. organ komunitas ya. komunitas. Setiap kabupaten itu sudah ada yang mewakili 35 kabupaten. Setiap kabupaten ada ketuanya. Setiap ketua itu ada komunitas masing-masing. Ini sangat banyak sebetulnya. Makanya kalau dianalogikan itu ya sekitar lebih dari 7 juta itu, tapi KTP-nya bukan hanya di Jakarta. Berapa persen yang KTP Jakarta itu? Ya kalau kemarin kan sekitar nomor 1 itu kan hampir 40% kan kita itu. Dari jumlah berapa 9 juta sekian lah, hampir 10 juta lah. Hampir 10 juta kalau 40%-nya. Kalau saya bukan 40 karena keluar masuk itu luar biasa. Kalau saya Jabodetabek ada 9 juta. Jadi kalau Jakarta aja mungkin sekitar 4 jutaan ya. Nah iya. Nah, kalau itu bisa diraup selesai. Betul. Nah, ini Satu putaran selesai. nah, itulah kira-kira perlunya mengadakan pertemuan dengan para pihak. Nek gelem nenggonku ya ayo ta. Gitu loh Mas. Soalnya aku juga capek kadang-kadang dengan para politikus itu. Iya, Kita iya. tahu. Aku juga mengalami di situ. Tapi sejauh ini Mas Wallace kan ngeliatnya Mas Ram sosok yang bisa diharapkan untuk Jakarta enggak sih? Oleh karena itu, selain saya melihat figur-figurnya yang tegas dan tegas gitu loh, itu saya juga melihat
dia ada kemauan. Ya. Mau datang itu kan Ya, betul, sudah brand Mas itu. Kalau wong Jawa itu mau merendahkan dirinya. Gitu, Jadi ya. menteri yang 10 tahun beliau katakan. Tak dikone nggone omahe Pak Lelis condit yo kersa kan ngono. Itu kan sesuatu. Orang nek nggon lapangan terserah. Gitu. Terserah, betul. Nah, inilah sebetulnya Ya. maunya beliau itu sangat agresif untuk membawa Merangkul ya. iya, dan track sekarang kan naik terus kan. Ya betul. Nah, betul. itu Ya udah ya, head to head lah ya. ya inilah sebetulnya tinggal bagaimana mengelus-elus lagi Betul. supaya kebersamaan ini terus ditingkatkan bisa menjadikan produk yang lebih luar biasa. Ya, matur suwun Mas Les Ya. atas waktunya. Yeah. Sampaikan terakhir lah buat teman-teman komunitas Jawa ini lah. Ya, wong Jawa dimanapun berada, khususnya di Jabodetabek, ini adalah momen yang baik sekali untuk kepentingan bagaimana Anda mempunyai komitmen untuk memilih satu pemimpin yang baik. Di sini sudah di Condet adalah tempat sentralnya teman-teman yang bisa diuji kelayakan bahwasanya calon yang ke Condet itu insya Allah bisa membuat Jakarta nanti bisa oke. Oke. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.